wabarakatuh. Welcome to our channel again, Tia Monica Family. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Kali ini kembali saya dengan video reaction yang baru, yaitu saya tertarik pada satu video di mana judulnya adalah Cina Indonesia tidak pandai berbahasa Cina walaupun di Malaysia. Ada apa ya maksudnya ya? Oke, kalau gitu kita lihat sama-sama, jangan kemana-mana, beberapa menit tentunya kita akan menyaksikan sama-sama video ini dan saya akan mereaksi dan mereview di akhir video. Siap ya? 1, 2, 3. Chinese Indonesia tak pandai cakap bahasa Cina. Di daerah Putrajaya ya. Oh, di restoran. Oke. Sedang aku menikmati makanan, tiba-tiba terdengar helai tawa dari meja sebelah. Pada mulanya aku tak hiraukan karena itu sudah biasa bagi anak muda di sini, katanya. Oke. Tapi dia heran karena bahasa pertuturannya. Aku coba mengetes rekam, ternyata ianya bukan rakyat Malaysia. Oke, kita saksikan sama-sama. Iya. Ternyata mereka bukan orang Malaysia. Apa yang terjadi? Dia tak puas hati, terus dia tanya sendiri pada orangnya. Mau tumpang tanya? Asal mana? Dari Indonesia saya. Oh iya kan? Kita sini mau belajar. Ini belajar tadi ada tugas, ada homework dari sekolah suruh datang ke Menontonnya lah. ya foto nonton. Oh, semua tadi dari Indonesia lah. Ya, Ya. Kamu bangsa apa? katanya Chinese, katanya Chinese. Chinese. Semua tadi Chinese lah. Ya, Ya. Kamu di luar negara masih berbahasa Indonesia. berapa? Di luar negara masih berbahasa Indonesia. Ya, karena dia tak bisa bahasa Chinese, Ya. tak bisa bahasa Mandarin. Kamu tak bisa langsung. Ya. Tak boleh cakap bahasa Mandarin. Semua Chinese Indonesia seperti itu. Tak bisa bahasa Indonesia saya. Walaupun tu bahasa you punya bahasa. Ya, jadi semuanya Dekat sini semua tak pandai. Dekat Malaysia diorang tak pakai bahasa. Saya melihat ini satu aspek kegagalan pembentukan negara bangsa. Setelah 62 tahun
kita menghasilkan manusia Malaysia yang macam mana, yang sehingga boleh membandingkan tulisan Jawi Senikat ini dengan taik lembu dan mengatakan pendidikan ini akan membuang masa. Maksudnya mereka masih mempunyai mentaliti pendatang walaupun sudah 62 tahun di sini, dan mereka marah kalau dipanggil pendatang sebab mereka kata mereka sudah 4 keturunan di sini. Ya, itu secara fizikal, tetapi dari segi mentaliti itu, apa yang diperkatakan di situ memperlihatkan tidak ada rasa keterikatan kepada negara itu. They just don't belong to this country. Oke, saya cukup bangga menyaksikan video tadi bahwa amazing buat orang Malaysia tentunya melihat etnis Tionghoa di Indonesia itu dia fasih berbahasa Indonesia, bahkan which is itu di negara tetangga atau bukan di dalam negara Indonesia sendiri. Tadi kenapa saya agak tidak suka dengan pertanyaan, maaf tak kawan saya dari jiran Malaysia yang bertanya, Anda bangsa apa? Dengan senyum mereka mengatakan saya Chinese gitu. Ya, saya Chinese, Cina gitu. Tentu kalau di Indonesia karena itu sensitif, kami tidak suka dengan pertanyaan itu, dan mungkin etnis Tionghoa di sini juga tidak suka dengan pertanyaan itu. Mereka lebih suka kalau ditanyakan etnis apa, etnis Tionghoa gitu, bukan perkataan seperti tadi. Terus ada yang disampaikan, kenapa Anda tidak bisa bahasa Mandarin? Padahal itu bahasa bangsa Anda sendiri. Gitu. Mereka lahir dan besar di Indonesia. Mereka orang Indonesia, cuma etnisnya Tionghoa. Jadi itu yang mungkin berbeda etnis Indonesia, etnis Tionghoa di Indonesia dengan etnis China di Malaysia. Seperti yang disampaikan juga ulasan di belakang itu oleh Profesor, sudah 62 tahun Malaysia merdeka, bahkan mereka etnis China di Malaysia itu tidak suka dikatakan pendatang, tapi mereka tetap secara fisik saja mereka mengaku sebagai orang Malaysia, tetapi mungkin secara mentality, secara hati mereka lebih bangga memegang budaya sebagai bangsa China gitu ya. Sebetulnya tidak ada yang salah juga, tapi di Indonesia memang dari dulu kita selalu membanggakan diri sebagai orang Indonesia dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa pemersatu kita, pemersatu Indonesia. Untuk itu kita harus bangga dengan bangsa Indonesia, entah itu dari etnis manapun, termasuk etnis Tionghoa, etnis Sunda, etnis Jawa, etnis manapun, pokoknya kita bersatu dalam satu Indonesia. Dan bahkan nama-nama etnis Tionghoa pun sudah diganti dengan nama-nama dari Indonesia. Contohnya misalnya misalnya Tan apa gitu diganti menjadi misalnya Hendra Santoso misalnya dengan nama Jawa atau nama Sumatera. Bahkan kalau yang tinggal di Medan itu etnis Tionghoa yang tinggal di Medan, mereka juga kadang-kadang memakai marga orang Indonesia yang ada di sana, marga Batak gitu, dan juga ada perkawinan campuran sehingga mereka sudah melebur menjadi satu ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi di Malaysia, tapi di Indonesia memang kita satu. Bahkan mungkin orang-orang etnis Tionghoa yang muda-muda itu tidak bisa berbahasa Mandarin karena sudah tidak diajarkan lagi orang tuanya. Kalaupun diajarkan, mereka lebih memilih berbahasa Indonesia. Kita tidak tahu apa yang terjadi di Malaysia ya, tapi kita harus berbangga bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita, dan dimanapun kita berada, kita tidak lupa bahasa ibu kita, Indonesia. Baik,
Itu tadi reaksi dari saya sebagai rakyat Indonesia yang juga bangga akan bahasa Indonesia. Sampai jumpa di reaksi lainnya. Kita juga pengen cari tahu kenapa sih Chinese di Malaysia tidak jarang menggunakan bahasa Melayu. Saya akan coba cari tahu ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mereaksi Cina Indonesia tidak pandai berbahasa Cina walaupun di Malaysia. Baik, saya penasaran kenapa Chinese di Malaysia itu jarang menggunakan atau mungkin tidak biasa menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa sehari-hari. Untuk itu saya menemukan sebuah video yang dikupas oleh Ismail Fahmi, ya, perbedaan Tionghoa Indonesia dan Chinese Malaysia. Pastinya kita ingin tahu apa sih sebetulnya yang melatar belakangi kenapa Tionghoa di Indonesia itu sangat fasih berbahasa Indonesia. Pastikan Anda tetap bersama saya menyaksikan video ini karena di akhir video saya akan review penjelasan dari Ismail Fahmi. Siap? Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.